Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang persiapan kalian nanti dalam menghadapi UTBK di tahun ini, di tahun 2025. Nah, ini ada dua soal. Nah, kita bahas dulu soal yang pertama ya. Di sini di soal pertama ini pernah juga keluar di ujian masuk SNBT ataupun UTBK. Di soal nomor satu ini soalnya begini, diketahui jajar genjang katanya PQRS. Jadi terlihat gambarnya PQRS seperti ini, di mana dia memiliki luas 28 satuan luas. Dan jika titik T-nya itu terletak pada QR, ini T-nya terletak pada QR, terlihat pada gambar, sehingga katanya panjang ST itu tegak lurus dengan panjang QR. Kelihatan ya, ST-nya ini tegak lurus terhadap panjang QR. Nah, lalu diberitahunya jika A, B adalah koordinat pada titik S ini, maka berapakah nilai A kurang 2B? Nah, jadi kalau kita lihat di soal nomor 1 ini merupakan materi tentang koordinat kartesius, ya, koordinat kartesius, di mana seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, koordinat kartesius ini kan koordinat yang memiliki nanti sumbu X dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau misalnya kita asumsikanlah ini misalnya sebuah koordinat kartesius seperti ini misalnya, lalu saya buatlah titik pangkal 0,0-nya ini dari sini. Nah, ini lihat titik 0,0-nya dari sini. Nah, kenapa saya begitu? Karena pada titik T ini kelihatan dengan titik Q dan titik R. Nah, di sini kan pada titik T-nya saya ambil 4,2 dan titik R-nya 6,2. Berarti kan dia di sini pada sumbu Y-nya, ini kan sumbu Y ya. Dan ini adalah sumbu X-nya. Nah, di mana sumbu Y-nya terletak mulai dari angka 2. Nah, di sini pertama kita cari dulu berapa tinggi daripada jajar genjang PQRS ini. Nah, dari mana kita bisa cari? Dari luasnya. Nah, di sini kita tahu luas daripada jajar genjang PQRS itu kan adalah alas kali tinggi. Ya, alas kali dengan tinggi. Nah, alasnya ini tentunya dari panjang QR atau RQ, di mana R-nya ini kan di 6 dan Q-nya itu di min 1. Jadi kalau kita ambillah 6 ke 0 itu ada jaraknya 6 ke min 1 berarti jaraknya 7. Berarti alasnya itu adalah 7. Dan luasnya itu 28. Jadi 28 sama dengan 7 dikali dengan T. Maka dapatlah nanti tinggi daripada jajar genjang PQRS itu adalah 4. Ya, 4 satuan. Nah, saya tulis saja ya, 4 satuan. Nah, jadi ketika tingginya 4, maka nanti koordinat daripada sumbu Y-nya itu bukan 4 lagi. Kenapa? Karena di sini kan sudah ada 2, artinya nanti dia dimulai dari 2, sehingga nanti jaraknya ini kemarin supaya dia tingginya 4, maka ini kan pasti jaraknya ini pada sumbu Y-nya adalah 6. Nah, kemudian di sini sebelum kita mencari berapa jarak si S-nya ini, terlebih dahulu kita cari dulu panjang si P. Nah, bagaimana untuk mencari panjang si P? Tentu kalau kita lihat panjang ST dengan panjangnya ini, saya berikan dengan garis putus-putus, itu kan sama dia. Sama, ya. Nah, lalu kita lihat panjang jari R ke T itu kan adalah 2 satuan. Kenapa? Dari 6 ke 4. Maka jarak Q ke, saya misalkan ini Q aksen, juga harus 2. Nah, jadi kalau sini dia min 1 supaya dia jaraknya 2, maka di sini adalah min 3 ya, min 3. Dan sini tetap koordinatnya adalah min 3,2. Nah, kenapa min 3,2? Karena jaraknya ini kan terletak pada sumbu Y yang sama, yaitu di angka 2. Nah, kemudian kita terlebih dahulu cari dulu panjang si P ya, panjang si P. Nah, di sini panjang si P-nya udah kelihatan bahwasanya nanti di sini karena tadi tinggi daripada jarak genjang adalah 4, maka di sini adalah min 3,6 ya, min 3,6. Dan panjang S-nya ini tadi adalah A, B. Saya misalkan si A, B-nya udah pasti 6 ya. Karena apa? Karena tingginya itu kan terletak pada sumbu Y di angka 6.
Nah, sekarang kita cari si A-nya ini berapa. Nah, si A-nya ini tentu kan melihat dari jarak R ke Q, yaitu 7 satuan. Nah, kalau sini adalah min 3, supaya jaraknya tetap sama, tentu kan sini kita bikin 4. Kenapa? Karena 4 ke 0 itu kan ada jarak 4, ke sana ada lagi 3. Maka didapatlah nanti panjang S-nya itu adalah 4,6, dan itulah sebagai A, B-nya. Artinya A-nya itu 4, B-nya itu 6. Maka untuk mencari berapa nilai daripada A kurang 2B, nah kita tinggal masukkan aja. A-nya itu tadi 6 dikurangkan dengan 2 kali A-nya itu tadi 4, maaf, A-nya itu 4, dan B-nya itu tadi 6, berarti 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 itu kan 12, maka menjadilah 4 kurang 12, maka dapatlah hasilnya minus 8. Jadi untuk nilai A kurang 2B itu hasilnya adalah minus 8. Tentu pilihannya adalah B, ya. Nah, baik, kita lihat lagi untuk soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya adalah tentang trigonometri. Di sini di dalam trigonometri ini dia berbicara tentang perbandingan trigonometri. Nah, dalam perbandingan trigonometri ini ada kaitannya dengan kuadran, ya. Dan kebetulan pada soal nomor 2 ini diketahui cos alfanya itu setengah, dengan alfanya adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip ini berarti dia sudah jelas bahwasanya alfanya ini berada di kuadran yang pertama, ya, kuadran pertama. Ingat, kalau kuadran pertama semuanya bertanda positif. Nah, di sini ada 4 opsi. Pertanyaannya adalah manakah dari 4 pernyataan ini yang bernilai benar? Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal tadi barusan, bahwasanya ini kan adalah materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, di sini kamu bisa menguji dengan melakukan langsung membuat segitiga, ya, segitiga langsung, tentunya segitiga siku-siku, ya. Ini alfanya sudutnya, ini adalah siku-sikunya, dan di sini diketahui cos alfanya. Cos alfanya ini adalah 1/2. 1/2 berarti ingat cos itu adalah sami, samping per miring. Berarti ini 1, ya, ini adalah 2. Dan tentu untuk mencari miringnya, untuk mencari tingginya ini atau pada sisi depan, nah ini bisa kita gunakan dengan menggunakan Pitagoras. Saya misal kasih T, nah di mana T-nya ini bisa kita gunakan dengan rumus T kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang dengan 1 kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 4 kurang 1. Maka T-nya adalah akar 3. Nah, maka ini adalah akar 3. Akar 3 ini merupakan adalah sisi depannya. Jadi pernyataan pertama, berapakah nilai sin alfanya? Apakah benar sin alfanya itu bernilai setengah akar 3? Yuk, kita tahu sinus itu adalah, ingat kata demi, depan per miring. Nah, depannya itu adalah akar 3 dan miringnya adalah 2. Maka ini kan setara dengan setengah akar 3. Maka pernyataan 1 itu adalah benar, ya. Pernyataan 1 adalah benar. Kemudian kita mengetes untuk pernyataan kedua. Nah, di sini saya sedikit kasih tips, ya. Karena tipsnya ini kan dia dalam bilang berganda, dia bilang mana yang benar, ya, mana yang benar. Biasanya kan kalau dalam 1 benar, maka 3 udah pasti benar, ya. Nah, kalau 1 benar, 3 udah pasti benar. Tetapi kita tes aja dulu yang kedua, ya. Nah, kalau kedua salah, maka sudah pasti jawabannya 1 dan 3. Yuk, kita tes yang kedua. Yang kedua katanya sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Berarti dia sepercos. Tentunya sepercos alfa. Nah, karena cos alfanya tadi sudah diketahui, di mana cos alfanya itu kan bernilai setengah, maka tinggal bagikan aja 1 dibagi setengah. 1 bagi setengah itu kan harusnya adalah 2, ya. Maka di sini pernyataan kedua sudah pasti salah, ya. Nah, nggak apa-apa, kita tes aja ya yang ketiga. Tapi nanti ketika nanti kamu menghadapi UTBK, karena UTBK itu kan pengetahuan kuantitatif itu kan satu soal itu 1 menit, maka sebenarnya nggak perlu dicari pernyataan ketiga udah pasti benar, tapi nggak apa-apa ya, biar nanti kamu bisa yakin dan percaya. Oke? Nah, ayo kita lihat di pernyataan ketiga katanya apakah benar kotangin alfanya itu adalah sepertiga akar 3, ya. Nah, kita tahu kotangin itu adalah kebalikan daripada tangen. Nah, kalau tangen adalah desa atau depan per samping, maka ingat kotangin itu adalah kebalikannya, berarti dia adalah sade.
samping per depan, di mana sampingnya itu adalah 1, depannya adalah akar 3. Nah, ini kalau kita rasionalkan akar 3 per akar 3, maka dapatlah kotangennya 1/3 akar 3. Jadi pernyataan yang ketiga itu adalah benar, namun untuk pernyataan keempatnya adalah salah. Kenapa salah? Karena tadi tangen tadi kan adalah desa, depan per samping. Depannya itu adalah akar 3, sampingnya itu 1, maka dapatlah tangen alfanya adalah akar 3. Jadi kalau kita lihat yang benar itu adalah 1 dan 3. Nah, baik, demikian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan soal-soal yang kita bahas tadi ini bisa bermanfaat untuk persiapan kalian menghadapi UTBK 2025 ya. Nantikan lagi video saya berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Selamat siang.